Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama saya Tiong Andian Saputra dari Prodi Hukum Tata Negara. Ingin menyampaikan atau ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum tentang interpretasi hukum. Langsung saja, interpretasi hukum itu dibagi dalam banyak bagian. Salah satunya penafsiran sosiologis atau teologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran sosiologis atau teologis. Sebelum ke sana, kita ketahui dulu penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum adalah proses mengartikan dan mencari memahami terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penafsiran ini terdapat dua pendekatan, yaitu umum digunakan, yaitu penafsiran hukum sosiologis dan penafsiran hukum teologis. Berikutnya yaitu pengertian penafsiran sendiri, itu mengarah ke penafsiran hukum adalah kegiatan yang mengungkapkan dan memahami makna dari ketentuan hukum yang telah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Landasan daripada penafsiran tersebut yaitu adalah penafsiran hukum meliputi prinsip-prinsip hukum, maksud dan tujuan pembentukan hukum, asas-asas hukum, serta konteks sosial, politik, dan ekonomi saat hukum tersebut dibuat. Penafsiran hukum secara sosiologis, yaitu penafsiran hukum sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai produk masyarakat dan melibatkan analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam mengartikan ketentuan hukum tersebut. Jadi penafsiran sosiologis itu mengacu kepada keberadaan suatu tempat yang mana penafsiran tersebut dapat mempengaruhi suatu daerah tersebut atau dipengaruhi dengan daerah tersebut atau meliputi perkembangan daerah tersebut. Terus penafsiran hukum secara teologis, yaitu penafsiran hukum teologis melihat hukum sebagai cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip keagamaan dalam memahami ketentuan hukum. Jadi, di sini juga penafsiran teologis itu mengacu kepada prinsip-prinsip keagamaan. Beda dengan prinsip-prinsip penafsiran daripada penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis tersebut itu mengacu kepada keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi penafsiran hukum secara teologis itu mengacu kepada nilai-nilai keagamaan yang berada di daerah tersebut atau agama yang ada di daerah tersebut. Perbedaan antara penafsiran hukum sosiologis dan teologis. Perbedaan mendasar antara penafsiran hukum sosiologis dan teologis terletak pada pendekatan dan landasan yang digunakan, yaitu faktor sosial, terus faktor ekonomi, dan faktor budaya, serta ajaran-ajaran prinsip keagamaan yang ada pada daerah tersebut. Terus kelebihan daripada penafsiran tadi dan kekurangan daripada penafsiran hukum sosiologis dan teologis, yaitu hukum sosiologis memiliki kelebihan dalam menganalisis dampak sosial dan kebutuhan masyarakat, namun bisa kehilangan aspek keadilan dan konsistensi. Sementara itu, penafsiran hukum teologis bisa memperkuat nilai-nilai moral, tetapi mungkin tidak sesuai dengan keberagamaan masyarakat. Kesimpulannya daripada penafsiran sosiologis dan penafsiran teologis tersebut, yaitu dalam penafsiran hukum, baik pendekatan sosiologis maupun teologis memiliki peran dan relevansi yang berada dalam memahami dan menerapkan hukum. Dan rekomendasi daripada kesimpulan tersebut yaitu sebaiknya penafsiran hukum dilakukan secara komprehensif dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.